Memang raya di Malaysia itu benar-benar sebulan penuh, sampai-sampai tengah malam pun ada orang yang baru pulang beraya. Seperti ini suasana di Malaysia, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Toha Mersing. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat suasana perkampungan yang ada di Malaysia ketika tengah malam. Kebetulan hari ini lewat jalan kampung untuk pergi ke bandarnya atau ke kotanya. Sahabatku semua, kebetulan waktunya itu sudah menunjukkan tengah malam ya. Saya dan Mas Randy itu lapar dan mau cari makan. Biasanya kalau mau makan itu sebenarnya di kampung ini juga ada kedai yang amat sangat sedap. Tapi sayangnya kalau hari Jumat rata-rata di Malaysia warga kampung itu yang buka kedai makan itu bercuti atau libur, sahabatku semua. Nah, tengok suasananya sepi. Biasanya saya makan di kedai kampung Simpang 3. Nah, untuk suasana perkampungan atau jalan kampung yang ada di Malaysia pada saat tengah malam macam ini, sahabatku semua, jarang orang yang berlalu lalang kendaraan ya, atau jarang orang yang lewat ya, sepi sangat. Tapi walaupun di sini sepi, untuk penerangannya itu banyak lampu-lampu di tepi jalan ya. Intinya jalannya itu terang, jadi tidak gelap gulita. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Kebetulan hari ini mau pergi ke kedai mamak. Jadi di Malaysia ini ada sebuah kedai mamak, bukan mama ibu ya, melainkan mama itu kalau di Malaysia adalah orang India atau warga negara yang berketurunan India tapi beragama Islam. Tapi mereka ini juga warga negara Malaysia, sahabatku semua. Jadi di Malaysia ini banyak sekali itu ya, istilahnya bangsa-bangsa. Kok bangsa-bangsa sih? Maaf sahabatku, salah cakap ya. Di Malaysia ini ada 3 bangsa, Melayu, Cina, India. Ya sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan juga kurang lebih sama. Tapi di Indonesia kalau di sana disebut suku, bukan bangsa. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini sahabatku semua. Untuk menuju bandarnya itu butuh waktu sekitar 15 menit atau 17 menit. Kebetulan saya bersama Mas Randy naik motor. Nah, di Malaysia sahabat-sahabatku semua, motor dan mobil milik para warga di sini itu diletak di depan rumah saja. Tapi aman-aman saja, sahabatku semua. Bukan dimasukkan ke dalam rumah ya. Kalau di kampung saya, motor itu dimasukkan di dalam rumah. Kalau diletak di depan rumah, ya bisa-bisa berkemungkinan besok motornya nggak ada. Tapi kalau di Malaysia, motor diletak di depan rumah, mobil diletak di depan rumah itu biasa-biasa saja, sahabatku semua. Dan menjadi hal yang biasa. Tapi kalau di kampung kita menjadi hal yang tak biasa. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Untuk jalanan yang ada di sini aman-aman saja, sahabatku semua. Jadi jalanan di sini itu mulus, halus, tanpa ada lubang. Kira-kira seperti itu ya. Kok kira-kira seperti itu terus sih Bang? Iya, sambil bersembang-sembang, sambil bercerita menunjukkan suasana kampung atau suasana jalan kampung yang ada di Malaysia ketika tengah malam.
Alhamdulillah sudah sampai di lokasinya. Nah ini Mas Randy, nggak nampak Mas, gelap-gelapan ya Mas Randy. Ternyata di Gede Mamak ruame ya. Padahal di sepanjang perjalanan tadi itu perjalanan sepi teman-teman. Tapi ketika sudah sampai di Gede Mamak, walaupun tengah malam, suasananya itu loh rame banget loh. Penuh semua. Dan kali ini ada pertandingan bola Piala Asia U23, Jepun melawan Uzbekistan. Indonesia sudah kalah semalam melawan Irak. Memang kalau ada pertandingan bola di Gede Mamak itu ramai sangat. Mas Randy, kalau kita tinggal agak jauh itu kalau mau cari makan susah ya. Apalagi kalau di hari Jumat ya, banyak kedai yang tutup. Jadi kalau di Malaysia teman-teman, kebanyakan kalau kedai yang ada di kampung-kampung itu hari Jumat banyak yang tutup. Jadi terpaksa pergi ke bandar untuk cari makan. Walaupun suasana tengah malam, tapi di Gede Mamak semakin malam semakin ramai sahabat-sahabat semua tengok. Kalau tadi sepanjang perjalanan itu sepi sangat, tapi setelah sampai di Gede Mamak, Masya Allah ramai meriah banget. Gede ini buka 24 jam, jadi nggak ada tutupnya. Dan seperti ini suasana kemeriahannya. Mas Randy sudah pesan sup. Mas Randy sudah pesan sup. Pertama kalinya saya makan sup daging di Gede Mamak. Kalau di gede perkampungan itu sudah sering ya. Jadi saya pun juga penasaran apakah rasa sup daging ini juga seperti rasa sup daging yang ada di gede kampung. Ini Mas Randy. Mas Randy, dicoba dong supnya. Supnya diseruput Mas. Ruame sahabat-sahabatku semua. Ini nampak ada kawan-kawan daripada Malaysia yang habis beraya langsung singgah di Gede Mamak. Jadi suasananya itu benar-benar meriah banget, full. Mas Randy nyeruput. Bagaimana Mas rasa kuahnya Mas? Boleh lah. Boleh. Sedap mana sama yang ada di Simpang? Simpang nomor 1 ya. Jadi Mas Randy itu biasa makan di Gede Simpang Sri Pantai Mersing. Supnya di sana itu memang sedap sangat. Ini kawan-kawan daripada Malaysia habis beraya langsung singgah di Gede Mamak. Meriah betul sambil tengok bola. Dan saya juga akan makan sup dagingnya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya makan sup daging di Gede Mamak. Ada sedikit perbedaan. Kalau sup di Gede kampung dia ada sambalnya, tapi kalau sup di Gede Mamak ini nggak ada sambalnya teman-teman. Kalau pendapat saya lebih suka sup di Gede kampung yang ada di Malaysia karena ada sambal kecapnya, ini nggak ada. Untuk orang yang tidak suka pedas, jenis-jenis sup macam ini banyak disukai ya untuk yang tidak suka pedas. Tapi kalau saya ini kan suka pedas, jadinya sup sejenis macam ini suka, tapi tidak begitu terlalu suka sahabatku semua. Jadinya suka tapi tidak begitu terlalu suka. Lebih suka sup yang ada sambalnya sahabatku semua. Oke, jom buat sahabatku jemput makan semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia, alhamdulillah dapat merasakan makanan apa saja. Jadi ketika sebulan sekali habis gajian, saya bersama Mas Randy itu selalu cari makan yang sedap-sedap sedikit sahabatku semua. Sebab kita kan kerja 1 bulan, kalau tidak bisa menikmati kan rugi ya sahabatku semua. Kira-kira seperti itu. Mas Randy menikmati pertandingan bola. Mas, kira-kira menang mana? Jepang apa Uzbek? Kira-kira menang siapa? Jepang. Oh, Jepang. Dimakan masuknya.
Sambil nonton bola, sambil makan sup, Mas. Mantap, sedap. Suasananya meriah, sahabatku semua. Tengok, rame sangat. Padahal sudah tengah malam ini loh. Ini sudah pukul 1 lebih, tapi pengunjung itu tak pernah sepi, selalu datang. Rame luar biasa. Dan memang Kedai Mama itu tempat yang paling enak untuk nongkrong, Mas ya. Untuk borak-borak sambil nonton bola macam inilah, ramai sangat. Dan ternyata apa yang diprediksi oleh Mas Randy akhirnya benar. Jepun menang 1-0. Tendangan jarak jauh, Mas ya. Daripada luar kotak penalti. Tendangan daripada kotak penalti langsung gol. Uzbek kalah. Ini Mas Randy. Mas, mantap ya. Prediksinya betul. Ramai teman-teman yang nonton di sini. Mulai kangen, lawan Qatar aja dia menang. Oh, lawan Qatar pun menang ya. Padahal bukan Qatar, Mas, Kafar. Qatar. Iya, Kafar. Kafar. Beda. Iya, Kafar, bukan Qatar. Lawan Kafar pun kalah. Dan dipastikan pemenangnya adalah Jepun, sahabatku semua. Saya akan tunjukkan pertandingannya ya. Nah, seperti ini suasananya. Suasana kedainya semakin malam semakin ramai. Dan kedai yang ada di Malaysia, Kedai Mama ini merupakan salah satu kedai yang buka 24 jam non-stop, pagi, siang, dan malam. Apalagi kalau untuk cari roti canai malam-malam seperti ini, dekat sini roti canainya itu panas-panas, sahabatku semua. Nah, Mas Randy mencoba sup dagingnya. Penalti loh. Iya, jangan dia nyorok. Akhirnya penalti untuk Uzbekistan. Seperti ini sahabat-sahabatku semua, keseruan nonton bola di Malaysia, di Kedai Mama. Semakin malam semakin ramai di restoran Syed Ali. Salah satu Kedai Mama yang ada di Mersing ya. Dekat sini sebenarnya Kedai Mama cuma satu ini saja, yang dekat sana itu Kedai Pakistan, sahabatku semua. Apa Mas, gak gol? Pasti gol, Mas. Doa banyak aja. Berdoa banyak supaya gol, Mas. Susah nak gol, Mas. Walaupun gawang sedikit banyak, kalau grogi enggak bakalan. Nah, ini dia detik-detik tendangan pemain Uzbek. Oh, nggak gol, Mas. Ya karena grogi mungkin, Mas ya. Grogi. Susah. Gawang susah. Itu kalau pemain Indonesia sampai kayak gitu dihujat habis, Mas. Bener nggak? Sayang sekali dapat penalti, bisa diselamatkan oleh Jepang. Kipernya itu kayak pemain itu, Mas, campuran. Wajah dia pun bukan wajah Jepang, Mas. Jepang detik-detik di ambang juara. Alhamdulillahirobbilalamin, pesanannya sudah sampai, nasi goreng. Mas, makan, Mas. Nasi goreng. Mantap. Tengah malam kalau di Malaysia, nah ingin makan ya pergi ke Kedai Mama, sahabatku semua. Di sini itu untuk nasi goreng, sup-supan juga ada. Tapi kalau untuk tom yum itu nggak jual. Menu pilihan makanannya kalau di Kedai Mama itu nggak terlalu banyak, sahabatku semua. Paling-paling Maggi goreng. Kali ini Mas Randy pesan nasi goreng. Habis nggak, Mas, kira-kira? Habis ya. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur selama tinggal dan bekerja di Malaysia. Ketika selepas gajian, kita pun juga bisa mencoba untuk membeli makanan yang sedap-sedap sedikit, sahabatku semua. Tapi ini tidak setiap hari, sahabatku. Kalau setiap hari ya lama-lama nanti kita malah nggak jadi kirim kampung ya. Sebab dibuat makan sedap-sedap terus. Tapi setidaknya sebulan sekali bisa merasakan makanan-makanan sedap. Sebab kerja pun juga
hari-hari sahabatku semua. Jadi rugi kalau hasil kerja kita tidak bisa menikmatinya. Kira-kira seperti itu sahabatku. Biasanya kalau di tempat tinggal kita ya masak sendiri, paling-paling kalau masak ya simple-simple, buat telur goreng sambal kecap ataupun ikan goreng sambal belacan, itu sudah sedap sangat sahabatku semua. Jom buat sahabatku jemput makan semuanya. Alhamdulillah makan nasi goreng. Ini pun harganya juga tidak mahal sahabatku semua. Mungkin kalau untuk dengan sup daging paling-paling habis sekitar itulah 40 ringgitan berdua, atau kalau dirupiahkan ya sekitar 140 ribuan sahabatku, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah sahabatku semua, selepas makan akhirnya perut kenyang. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat suasana di Bandar Mersing ketika malam hari. Seperti ini suasananya, sepi senyap. Nah, kali ini kebetulan saya juga akan memperlihatkan taman rekreasi. Jadi taman rekreasi di sini itu gratis ya sahabatku semua, tak perlu membayarnya. Dan di taman rekreasi ini juga tidak ada petugas parkir. Jadi dekat sini itu semuanya serba percuma atau gratis, dan fasilitasnya itu juga lengkap sahabatku semua. Kalau untuk daerah ini, kok daerah sih? Kalau untuk wilayah ini adalah wilayah perkantoran ya sahabatku semua. Kalau di Indonesia disebut perkantoran. Jadi inilah pusat perkantorannya yang ada di Bandar Mersing. Itu dia taman rekreasi pantai. Jadi pantai dekat sini itu sangatlah cantik. Jadi tepi-tepinya itu dibangun untuk para warganya yang ingin menikmati keindahan pantai. Ada taman kanak-kanaknya juga, tak perlu membayar, semuanya gratis. Lihat, ditata rapi. Ada taman untuk bermain anak-anak. Dekat sini kalau petang-petang itu cukup lumayan ramai sahabatku semua. Karena ini tengah malam jadinya sepi, tak ada pengunjung. Dan jalanan yang ada di Malaysia ini sahabatku semua, tengok, luas banget. Walaupun ini bukan jalan utama kota besar ya, tapi ini jalanannya itu loh gede banget loh. Lihat suasananya begitu sangat indah dan mempesona pada saat tengah malam. Macam ini sahabatku semua, taman-tamannya itu ada permainan kanak-kanak yang begitu sangat banyak ya sahabatku semua. Jadi luar biasa lah pembangunan yang ada di Malaysia ini. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan untuk balik rumah ya. Tapi saya juga akan menunjukkan jalan yang ada di Malaysia ini begitu sangat luar biasa. Jadi tadi saya lewat itu ada sebuah jalan, dan di situ di tepi jalannya itu ada tempat yang dikhususkan untuk warga berjogging. Jadi tempat untuk jalan jogging itu ada sendiri sahabatku semua. Jadi kan keren ya, benar-benar diutamakan warganya untuk olahraga atau untuk bersukan. Nah ini jalannya sahabatku semua, akan saya tunjukkan. Jadi di jalan ini itu ada sebuah jalan, di mana jalan tersebut itu dikhususkan para warga untuk berjogging atau berolahraga. Lihat, tengok kan, Masya Allah luar biasa loh. Jalan pun ada jalan khusus untuk para pejogging atau para warga yang ingin jalan santai ataupun ingin lari-lari ya. Dan dipagar sahabatku semua. Ini di kampung loh, bukan di bandar atau bukan di kota-kota besar loh. Wow, keren ya. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Inilah suasana dan kondisi yang ada di Malaysia yang begitu sangat luar biasa dalam pembangunannya. Cukup sekian, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Semoga sahabat-sahabatku terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.